satu sama. Masih ada asa yang harus mereka jaga. Kita akan membawa kalian ke dalam Land of Down di match point match kelima. Oke. Match up yang gak bagus sebenarnya di XP. Intinya siapapun lawan Cici bakal berat. Tapi gue penasaran nih untuk pick dari Tigreal-nya. Apakah bisa berjalan dengan baik ketika udah ada Hylos dengan Revitalize? Bayangkan kena Implosion, Hylos, Revitalize, siapa yang mau burst? Ya salam ya sih. Gak ada yang bakal mau burst. Tapi untuk Link ya, udah lama juga gak ngeliat Link ya. Ya. Sekarang muncul kembali dengan Fatal di tahun pertama dan Warcry. Ini lumayan bagus. Karena misalkan dia mau pakai Impurate, menurut gua nggak bakal cepat-cepat banget juga farmingnya. Jadi mendingan pikirin laning jauhnya nanti dan late game. Untuk sekarang tadi udah ada informasi harusnya Retribution digunakan. Jadi Farm Junior mereka bakal coba untuk bermain sedikit hati-hati. Seperti biasa, mereka nggak bisa, jangan sampai ke bawah temponya lagi di early game. Bagaimana Kagendra begitu kuatnya di early game. Jadi tantangan tersendiri sebenarnya untuk Farm. Ya. Jangan sampai lah ya, kalau misalkan diambil nanti bakal susah. Ya, mengharapkan celah dari orang kan bahaya kan. Enggak. Nah, ini mulai ada gangguan yang terjadi. Ada Ghostbuster dilakukan oleh Daniel juga. Masih menantikan sampai nanti ada level 4 dengan Netherrealm yang akan bisa memicu pertengkaran yang lebih panjang lagi. Oke. Sebenarnya ngelihat dari hero-nya Geekfam ini bisa setup ya. Walaupun dari jungle-nya akan lumayan lama. Tapi seenggaknya frontliner dia kuat dan Selena ini bisa ngeburst juga dari arah turtle-nya. Sementara Kagendra lebih enak di posisi counter setup, apalagi dengan experience Cici. Ya kalau memang dia paksa untuk zoning duluan di depan, sekarang kayaknya belum terlalu kuat. Ya memang sih ada Vengeance, tapi untuk burst damage dari Selena, menurut gue di awal sekarang belum bisa tahan Vengeance. Iyalah. Masih tunggu ada Brute Force dulu, ada War X dulu. Prinsip belum 4. Turtle-nya bakal coba dimakan oleh Ron. Ada satu Tempest of Death untuk dilakukan. Netherrealm benar-benar membuat dari Geekfam Junior tertati-tati untuk bisa menyelamatkan dirinya masing-masing. Bahkan Faris akan merawatkan dirinya di depan. Gak bisa kabur lagi dan ya keputusan counter setup yang begitu baik. Belum level 4 padahal tadi dari Frenzy. Karena sekarang baru level 4 dan implosionnya ready. Dia punya opsi lain sekarang untuk ganking ke tempat yang lain. Paramisnya sih yang benar-benar bisa jadi kunci kan. Apapun yang di setup oleh teman-teman dari Geekfam Junior itu bakal di counter dengan Netherrealm. Kebetulan objektif mereka juga turtle. Jadi kayak semua pemain dari Kagendra itu bisa masuk dengan sangat-sangat mudah tadi. Fury Hammer udah jadi, tapi lihat dari item linknya. Bentar lagi jadi berserker nih bos. Langsung ya. Langsung wajib berserker dulu. Abis itu mau Husklaw bebas, Endless bebas, mau dua-duanya juga boleh. Lebih sustain lagi kan. Iya. Kalau Fabian Style biasanya ada, karena ada Angela sih, pakainya Endless. Tapi kalau misalkan mau pakai Husklaw pun menurut gue nggak masalah, karena Husklaw juga nambahin speed farming kan. Sama dia adu itu jadi lebih enak. Dan untuk sekarang keadaan lagi bagus untuk Kagendra. Seperti biasa di early game. Iya, hampir selalu bagus untuk Kagendra di early game. Tapi PR dari Kagendra adalah karena ya 2 game kekalahan mereka itu celah yang mereka sendiri yang melakukan gitu loh. Geekfam ya memang Geekfam sendiri juga bisa punish dengan sangat baik gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak ada celahnya, apa yang mau dipunish? Dan untuk sekarang nih keadaan jadi tenang. Mungkin biasa ya, tipikal game terakhir. Langsung main super disiplin. Cuma disiplin. Yang tadinya tabrak, sekarang kayak santai dulu, santai, sabar kan. Sabar ya kan. Ya lu tuh yang sabar kan. Bilang. Tapi penguasaan river bagus sih. Ini Geekfam sekarang berbeda nih. Karena ada Selena juga sih ya. Dia jadi pede banget untuk pegang rivernya. Top lane. Sebenarnya ada inisiasi yang belum pakai flicker, belum pakai implosion juga. Masih aman sih harusnya nanti kalau Frenzy mau coba untuk lebih agresif. Tapi jangan lupakan hadirnya Faris tadi dengan flicker dan juga Archeter. Ini bisa menjadi salah satu tumpuan besar nih bagi Geekfam Junior. Ini reset terus aja sih setiap hari. Karena kalau misalkan dibawa farming terus-terusan, yang enak dari Kagendra, linknya jadi, ya Grangernya power spike-nya 2 item atau 3 item lah seenggaknya, sama Malefic Roar kan, itu udah baru join. Sementara Geekfam, mereka juga harus buru-buru nih, ngelihat Hayabusa yang nantinya match up sama Link bakal berat. Gua rasa harus buru-buru. Tapi kayaknya 5 lawan 5 bakal terjadi ketika gold lane mereka juga turun ke arah mid, mencoba untuk mendapatkan ke arah turtle-nya. Dengan Nonsense hadir, Netherrealm mulai memicu pertengkaran bagi kedua tim. Lihat bagaimana Nonsense ya tertangkap
Soalnya Tempest of Blade, Faris dalam masalah akhirnya bisa Udah. di-tackle begitu saja. Kedua player, Kick Farm Junior lenyap seketika. Itu dia Divine Sword yang sudah mulai terasa dengan adanya Berserker Fury. Nonsense yang kuat shadownya terbuka tadi di bagian depan, tapi midnya Waduh, dia bakal coba untuk dimakan kah? Didorong begitu saja dan Nokia menjadi korban di tangan Shogun. terjadi lagi ya kejadian yang mirip dengan game yang pertama, game yang ketiga. Ini mirip, cuman eksekusinya nanti seperti apa? Kalau di game kedua dan game keempat eksekusinya gagal. Kagendra nggak bisa eksekusi. Tapi untuk Geek Fam kayaknya harus lebih tahu lagi nih tujuan mereka mau kemana. Karena jujur dengan Hayabusanya, dengan Flame Retribution-nya, belum dapat makan sama sekali. Dengan farming yang menurut gua nggak dirusuh-rusuh juga. Ini farmingnya bebas kok. Maksudnya nggak ada yang masuk ke jungle dari awal. Sempat masuk tapi kena Abyssal Roar udah mundur lagi. Iya loh. Jadi harus cari tujuan sih menurut gua mau kemana nih. Mau ke Granger sekali ya udah ke Granger gitu loh. Tapi masalahnya konsep ini selalu tumbang ketika ada turtle. Ini loh, dan dia nggak cukup agresif untuk menyerang para goblin. Karena dia tadi setup sih. Mereka yang setup, mereka yang pukul turtle. Jadi ketika dia kuat shadow, lokasi yang walaupun dia bisa balik lagi tapi tetap baliknya tuh ke turtle pit. Ya. Kecuali dia outward top lane. Pak, untuk berikan satu penetrasi kepada teman-teman dari Kick Farm Junior, Rhapsody dihadirkan sama dengan Dead Sonata. Bisa Raw memang connect, tapi tentu saja tidak bisa di follow up oleh teman-teman dari Kick Farm Junior. Ya. Belum ada turret yang bisa dihancurkan lagi ya selain yang di bottom lane. Tapi ini ketika midnya udah nggak ada, harusnya Kagendra ini bisa lebih menekan lagi. Kaki Frenzy sukses menjadi top 1 most assist tertinggi dengan perolehan 131 assist hingga week 4 progressive round MPLID season yang ke-11. Wow, ini Kagendra walaupun terseok-seok ya, tapi mereka punya status yang bagus dari playernya ya. Cukup oke, sama dari Ron dan juga Crazy. Katakan bahwa ya, tim ini masih cukup tim jadi kuat. Sekarang Haris, nice cover. Dibiarin, untung retrinya kepencet itu tadi. Kalau enggak itu meledak itu kena Abyssal Trap. Tapi Frenzy ada di rumputnya bagus banget. Ya, dia udah menantikan aja momen siapa yang bisa dia lahap dengan ada implosion. Dia punya flicker pula. Dia bakal memancing dulu. Dia bakal coba untuk memberikan satu pressure di belakang. Tapi lihat, nah ini yang dibutuhkan. Ada implosion yang dihadirkan. Revive ke trigger. Tapi tetap saja buat dari Chef Sanji yang tumbang. Zeltron memang selamat, tapi tidak dengan mid lane mereka. 1 point kill yang didapatkan ya. Bayarannya adalah Netherrealm dan Implosion bersama dengan Flicker tadi. Sekarang adalah waktu dari Diva, menurut gue masih bisa defense lagi. Oke, tapi Faris kali ini coba untuk mundur dulu. Dan tadi satu shadow kill hanya untuk lebih cepat clear aja. Nah, ini belum beraksi nih Ron. Ron udah level 13, berbeda 3 level. Nonsense. Ini perbedaan yang cukup dahsyat. Apa di bagian top lane, Sword Shadow-nya kena dan berhasil dipukul mundur. Wah, di flicker ke arah depan dan ESO dalam masalah dan dia akhirnya berhasil ditumbangkan. Nokia memberikan badannya tapi benar-benar memancing keributan Archester bersama dengan flicker kenapa apa dan Ron yang hadir. Ron join the fight. Tempest of Blade yang mematikan. Membuat dari Zeltron akhirnya bisa dilumat habis oleh Ron itu sendiri. Jujurnya, kalau Ron di bawah tadi dapat Innerturret ya. Dia meninggalkan Innerturretnya dengan 1 point kill karena Zeltron. Ya, apakah itu pilihan yang bijak atau enggak tergantung nih. Tergantung dengan apa yang dilakukan oleh Kagendra selanjutnya. Tapi jujur dari Exor boleh lebih aware lagi sama Abyssal Roar. 2 kali, yang satu bisa diselamatin Netherrealm, yang kedua Netherrealm-nya masih delay. Masih cooldown, mohon maaf nih. Nggak bisa diselamatin lagi. Claw dan Blade of Despair, pilihan yang bagus dari Ron. Ya, nggak bisa mengandalkan 1 damage dari Exor doang. Dia harus punya damage juga. Ya, dan bahkan Begini, bayar Rp65.000 per bulan untuk aplikasi streaming. Lalu, Rp54.000 Kalian dapat belum tumbang sama sekali. Ini yang dinantikan. Oke, kontak lagi. Ini jadi juga nih ya dari tadi Chef Sanji ya. Oh ini. Yang penting jangan kena Exor menurut gua. Kena Shogun ya udahlah gitu loh. Kalau kena Exor, yang pasti terjadi adalah Daniel buka ulti. Itu yang kemungkinan besar akan terjadi. Jatuhnya tim Daniel kehilangan utility. Iya. Dimana momen tersebut momen yang mungkin bisa penting ketika nanti menggunakan Exor yang jadi hanya untuk 1 orang. Apalagi kan bukan dual sustain kan. Kecuali Exornya bikinnya War Axe.
dia darahnya bisa naik lagi. Iya. Atau ada support yang bisa nge-heal, itu juga bisa. Kondisinya sekarang menurut gua nggak ada yang bisa diandalkan untuk balikin darah dia. Makanya kayak Lord bisa dapatkan secara free juga. Sekarang Game of Junior how to defense dengan dibilang high ground nggak ada sih ini. Nggak ada ya. Selena bukan high ground soalnya. Paling mungkin edit ya dari Cyberpunk. Oh nggak mau. Satu lane doang dan itu buang ulti, menurut gua nggak worth sih. Iya. Atau dia bakal coba untuk ya tahan dengan efek slow yang mungkin nggak ya dari Spare away. spare away, nggak terlalu impactful ketika harus kejar minion yang benar-benar ditumpuk sebanyak ini oleh Kak Gendra. Nah, langsung hidupin lagi tuh, lihat Exor seperempat kena, dan itu makin lama makin bahaya gitu kan dari Abyssal Row-nya. Lord masih ada di arah top lane, tapi masih ada pasif juga dari Bestaret nih. Pilihan dari Kak Gendra, tabrak atau pancing aja. Kayaknya pancing dulu sih. Mereka bakal fokusnya ke arah tengah. Ya sudah gak ada dari pasifnya di arah bottom lane juga. Joris Penny diantarkan. Tapi Rock Shatter terlihat, tapi Seltro menjadi korban. Tempo sobek lagi dan lagi jadi masalah. Tapi Rotter shutdown. Rodnya gak bergerak. Rodnya tumbang. Tapi teman-teman dari Kak Gendra langsung fokus ke arah semua base-nya. Terutama di arah top dan juga di arah bottom lane. Di arah tengah. Bakal tabrak lagi Coach Shadow. Coach Shadow dia juga shadow kill, tapi ternyata Nelson gak sempat untuk kapan-kapain. Hilang. Menyisakan Sam Sanji sendirian dari Kak Gendra akan menuju ke arah slot 1-sama setelah meratakan Give Up Junior. 3-2 cukup dramatis memang, tapi Geekfam harus merelakan kali ini karena Kak Gendra lah yang membuktikan bahwa mereka lebih kuat. Bukan game yang mudah, balik lagi Geekfam memberikan perlawanan yang begitu baik, namun hasil akhir adalah penentunya. Kak Gendra menuju babak